sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu reproduksi tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan. Nah, apakah kalian tahu bahwa tumbuhan itu bisa berkembang biak? Tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan yaitu untuk melestarikan tumbuhan agar tidak punah. Ayo kita bersama-sama belajar mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif yaitu melalui biji, dan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yaitu tanpa biji. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa biji. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia dan muncul secara alami atau dengan sendirinya. Vegetatif alami ada 7, yaitu tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama, yaitu tunas. Tunas adalah tunas dari tumbuhan induknya, kemudian menjadi tunas yang baru dan bisa ditanam kembali. Jarak antara tunas dan induknya sangat berdekatan. Contohnya adalah pada tanaman pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atasnya akan tumbuh dan kemudian pada bagian bawah akan tumbuh akar yang serabut. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Batangnya menggembung kemudian membentuk umbi. Nah, umbi inilah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat. Contohnya kentang, ubi jalar, gembili, dan bengkoang. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berisi cadangan makanan. Contohnya adalah pada singkong, lobak, dan wortel. Yang kelima, akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuhnya menjalar pada permukaan tanah. Contohnya adalah pada tanaman kencur, lengkuas, jahe, dan kunyit. Yang keenam, geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah
batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan bisa ditanam kembali. Contohnya adalah pada tanaman rumput teki dan stroberi. Yang ketujuh, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan ada 6. Yang pertama, cangkok. Yang kedua, stek daun. Yang ketiga, stek batang. Yang keempat, merunduk. Yang kelima, menyambung atau mengenten. Yang keenam, menempel atau okulasi. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2. Contohnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Yang kedua, stek daun. Stek daun adalah cara pembibitan tanaman dengan menggunakan daun sebagai bibitnya. Contohnya cocor bebek dan lidah mertua. Yang ketiga, stek batang. Stek batang dilakukan dengan memotong bagian tubuh tumbuhan dan kemudian menanamnya. Contohnya singkong, tebu, sirih, mawar, dan kangkung. Yang keempat, merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya apel, anggur, dan melati. Yang kelima, menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contohnya durian, mangga, dan kopi. Yang keenam, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan sifat-sifat dua tanaman yang sejenis dengan cara memindahkan atau menempelkan tunas dari tanaman satu ke batang tanaman yang lain. Contohnya durian, rambutan, dan mangga. Bagaimana? Cukup mudah bukan cara membedakan perkembangbiakan tumbuhan? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian jawab pertanyaan yang ada di layar. Tuliskan di buku tema kalian ya. Jangan lupa difoto dan kirimkan ke guru kelasmu. Sekian dari Ustadzah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.